بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat-sahabat channel Memori Santri rahimakumullah, sedekah ilmu hari ini satu kajian yang insya Allah ini juga cukup penting walaupun cukup sederhana, masih terkait dengan kajian Ramadan kita, khususnya adalah mengenai memakai obat tetes mata saat kita sedang berpuasa. Karena biasanya kalau misalkan kita sedang sakit mata kemudian kita beri obat tetes, itu biasanya ada rasa-rasa pahit gimana itu di tenggorokan. Nah, itu bagaimana kemudian ketika kita menggunakan obat tetes mata dalam keadaan puasa, kira-kira puasanya batal apa tidak? Untuk itu kita akan mengkajinya secara bersama-sama dan mohon diperhatikan dan disimak, karena panjenengan akan tahu ini keterangan dari kitab mana, kemudian juznya berapa, kemudian sohifahnya, sohifah berapa, panjenengan semuanya akan tahu dengan detail. Dan jangan lupa apabila kajian ini bermanfaat, jangan lupa sebarkan kepada orang-orang di sekitar Anda, karena nasrul ilmi, menyebarkan ilmu adalah bagian daripada sedekah. Semoga bermanfaat. Monggo langsung menuju TKP. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat channel Memori Santri rahimakumullah, sebagaimana telah saya sampaikan di awal bahwa pada video kali ini kita masih berada dalam kajian Ramadan, yang untuk pembahasan kali ini kita akan mengkaji bersama-sama masih terkait dengan fikih puasa. Poin yang akan kita bahas adalah bagaimana sebenarnya memakai obat tetes mata saat berpuasa. Ini sebenarnya membatalkan apa tidak? Karena biasanya kalau kita memakai obat tetes mata itu ternyata sampai tenggorokan itu ada rasa itu. Dan itu bagaimana itu? Membatalkan puasa kita apa tidak? Untuk itu kita langsung saja ke TKP biar semuanya berdasarkan data, tidak omdo atau omong doang gitu ya. Langsung saja kita menuju TKP. Nah, sudah saya persiapkan, ini ada keterangan dari kitab yang bernama Hasyata Qulyubi wa Umairah. Ini kitab sudah sangat terkenal ya, khususnya di kalangan madhab Syafi'i. Kitabnya adalah Hasyata Qulyubi wa Umairah, tepatnya pada juz 3 halaman 73. Juz 3 halaman 73. Ini untuk kitab dari kalangan ulama pengikut madhab Syafi'i. Terkait dengan permasalahan kita, diterangkan di dalam kitab ini. Saya bacakan langsung, mohon disimak. Wala yadurru, dan tidak berbahaya, al-iktihalu, memakai celak. In wajada wa in wajada, walaupun orang yang berpuasa itu menemukan tokmahu rasanya, ayil kuhli, maksudnya mendapati rasa daripada celak tersebut, bihalkihi, berada di tenggorokannya. Ini walaupun ya, artinya apa? Dalam keadaan berpuasa kita memakai celak, kemudian
rasa dari celak itu sampai dapat kita rasakan di baik baunya atau rasanya dapat kita rasakan di tenggorokan. Ini bagaimana? Puasa tetap tidak batal. Nah, ini kemudian apa persamaannya? Apakah ya sama dengan permasalahan kita? Lawang celak kan tidak cair, kalau obat tetes mata kan cair. Nah, ini maka kita lihat alasannya biar kita agak sedikit jeli dalam memahami ijtihadnya para ulama. Li'annahu, alasannya apa? Bisa kita lihat dari alasan ini. Li'annahu la manfadha fil aini ilal halki. Alasannya karena la manfadha, tidak ada lobang minal aini dari mata ilal halki, yang lobang ini menuju ke tenggorokan. Jadi tidak ada lobang dari mata menuju tenggorokan. Artinya yang menjadi alasannya ini bukan melihat barangnya. Jadi entah itu barangnya cair atau entah itu barangnya padat, ketika kita masukkan ke mata, walaupun rasanya itu seakan angkas tembus ke lubang, ya, ini secara fikih tidak membatalkan. Kenapa? Dikarenakan tidak ada lubang dari mata yang menuju ke tenggorokan. Wal wasilu ilaihi minal masami, akan tetapi yang nyampe ya kepada tenggorokan itu tidak melalui lubang, akan tetapi melalui pori-pori, dan ini hukumnya berbeda. Jelaskan ya. Berarti dari ini kita sudah memahami apa yang disampaikan oleh para ulama, bahwa di dalam masalah ini ada ya mungkin konsepnya ini nyerempet ke kias ya, artinya menyamakan sesuatu yang tidak ada dalilnya dengan sesuatu yang ada dalilnya. Lalu apa dalilnya masalah celak ini? Nanti qauluhu wala yaduru al-iktihalu, pernyataan wala yaduru al-iktihalu, memakai celak di dalam keadaan berpuasa itu tidak membahayakan puasanya. Ai wala yukrohu aidon naharon, dan juga tidak makruh ya. Tidak makruh itu fahuwa khilaful aula, tapi hukumnya khilaful aula, tidak baik begitu aja. Wa indal imami malikin yuftiru, akan tetapi kalau menurut Imam Malik itu bisa membatalkan. Itu bisa membatalkan. Ada catatan ya kalau kita telusuri di sana. Cuman kita cukupkan ya, fokus di mazhab Syafi'i saja. Nanti malah kalau kita terlalu banyak perbandingan mazhab, kita malah bingung, malah tidak paham, kan repot nanti. Jadi positifnya seperti itu kalau menurut ulama kalangan mazhab Syafi'i, tidak ada masalah. Wa qauluhu wa in wajada ta'mahu bihalqihi, sekalipun orang yang menggunakan tetes mata yang sedang puasa itu mendapati rasa daripada celaknya, bukan tetes mata ini, memakai celak tadi itu mendapati rasa celak berada di tenggorokannya. Wa kadza law wajada launahu fi riqihi. Lah ini loh, bahkan walaupun dia itu menemukan warna celak di ludahnya, ketika kok ada agak pahit-pahit kemudian diludahkan, ternyata warnanya ludah itu berwarna celak. Au nukhomatahu atau riaknya itu berwarna hitam. Lah ini bagaimana? Tidak ada masalah. Artinya apa? Puasa tetap sah. Memakai itu tidak ada konsekuensi hukumnya, tidak sampai makruh apalagi haram, tapi hanya khilaful aula, begitu saja. Nah, ini tegas ya. Jadi artinya apa? Pemakaian obat tetes celak ini kita samakan dengan obat tetes. Kenapa? Dikarenakan yang menjadi masalah atau madarul hukminya, prinsip hukumnya itu bukan melihat barangnya cair ataupun padat, tapi
tidak adanya lubang dari mata ke yang tersambung ke mana tadi, ke tenggorokan, yang ada hanya pori-pori, dan itu tidak dipertimbangkan menurut syariat ya. Utamanya menurut pendapatnya para ulama madhab Syafi'i. Nah, kalau mau kita berdalam, ini ada dalilnya enggak sih ya? Itu sebetulnya dari sumbernya dari mana? Kita telusuri dalilnya. Ini saya sudah persiapkan, ini sebetulnya dari mana ini permasalahan ini. Memakai obat tetes mata saat berpuasa. Ini di dalam kitab Al-Mathalibul Aliyah, ini karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, tepatnya pada juz 3 Shahifah 229. Di sana diterangkan begini, Ani bin Umar, diriwayatkan dari Ibnu Umar, qala, dia berkata, intadzartu, pernah aku menunggu an-nabiyya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah aku menunggu Nabi. Menunggu untuk apa? Ayakhruja, menunggu keluarnya Nabi ilaina, kepada kami, fi Ramadana, di bulan Ramadan. Kemudian fakhoroja, maka Nabi keluar, mimbaiti Ummi Salamah, dari rumahnya Ummi Salamah, wa qad kahalathu, dan sungguh Ummi Salamah telah mencelai Nabi, wa malaat ainaihi, dan memenuhi kedua mata Nabi, kuhlan, dengan celah. Nah, ini yang menjadi dalilnya, sehingga untuk produk produk fikihnya dari dalil ini kemudian berarti pemakaian celak tidak sampai membatalkan puasa ya, tidak sampai membatalkan puasa secara mutlak, baik ya ada rasa yang nyampe ke tenggorokan, bahkan ada warna yang nyampe ke tenggorokan, itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena antara mata dengan tenggorokan tidak ada lubang penghubung, yang ada hanya pori-pori, sehingga menurut kacamata fikih itu tidak ada masalah sama sekali. Nah, jadi jelaskan ya, jelas nggih? Berarti memakai obat tetes mata saat berpuasa no problem. Sekian, terima kasih, mohon maaf, dan jangan lupa apabila kajian ini bermanfaat lil Islam wal muslimin, jangan lupa sebarkan kepada orang-orang di sekitar Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.